Puji nama Tuhan, seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat pertolongan Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami Tuhan, kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Tentunya kita semua baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, tema kita yaitu rencana yang indah yang terambil di dalam Ayub 42 ayat 2. Saya bacakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini adalah perkataan Ayub, dan dia mencabut perkataan-perkataannya yang pada saat itu menyakiti hati Tuhan. Ini adalah jawaban akhir Ayub kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan ketertundukan pada pernyataan Allah. Ayub mengaku bahwa Allah melakukan segala sesuatu dengan baik. Kita tahu dan kita sering mendengar bahwa cerita tentang Ayub, bahwa Ayub pada waktu itu mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupannya. Dia harus kehilangan semua harta bendanya, dia harus kehilangan anak-anaknya. Bahkan istrinya juga menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah. Ini adalah suatu pencobaan yang sangat-sangat luar biasa yang dialami oleh Ayub. Dan yang kedua, Ayub menyadari bahwa segala sesuatu yang diizinkan Allah untuk terjadi itu dilaksanakan dalam hikmat dan dengan tujuan. Apapun yang dialami oleh Ayub pada saat itu, semua memiliki hikmat dan tujuan. Tujuannya pada saat itu adalah menguji kesetiaan Ayub kepada Allah. Bukan Ayub orang yang berdosa sehingga dia diuji. Tapi pada saat itu dia diuji untuk menguji kesetiaannya, bagaimana kecintaan Ayub kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu bahkan penderitaan orang benar mempunyai makna dan tujuan ilahi. Ketika Ayub mengalami penderitaan, ada tujuan ilahi di dalam kehidupan Ayub. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin mulai di awal tahun 2020 sampai 2021 ini, kita banyak sekali mengalami hal-hal yang mengalami kesulitan-kesulitan akibat dampak dari COVID-19. Mungkin ada berapa kita yang di PHK, ada berapa gaji kita yang harus dipotong. Banyak mengalami hal-hal yang sulit. Kita banyak mengalami pencobaan-pencobaan yang di luar dugaan kita. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah. Kalau kita boleh ada di akhir tahun ini, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Banyak orang di luar sana yang tidak sampai menikmati akhir tahun 2021. Banyak di antara mereka yang harus kehilangan. Banyak mereka yang berduka. Banyak mereka yang mengalami kesusahan dan kesedihan. Tetapi pada saat ini, sekalipun kita melewati semua hal-hal yang sulit, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati akhir tahun. Kita boleh dikasih kesempatan untuk boleh merayakan Natal bersama, berkumpul dengan keluarga besar kita. Itu adalah suatu anugerah yang terindah kepada Tuhan. Dan ingatlah bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang sangat indah. Dan semua rencana-rencana Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita adalah rencana yang terbaik. Semua akan indah pada waktunya Tuhan. Sama seperti Ayub. Ketika waktunya Tuhan telah tiba, segala sesuatu penderitaan yang dia alami Tuhan gantikan menjadi sukacita yang baru, menjadi sukacita yang luar biasa. Harta bendanya, anak-anaknya Tuhan ganti
menjadi 2 kali lipat ganda. Ketika dia tetap setia kepada Tuhan, memilih setia kepada Tuhan, Tuhan balas semua berkat kesetiaan dari Ayub. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tak kala kita tetap memilih untuk setia kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan akan balas dan gantikan. Tuhan akan gantikan duka cita menjadi sukacita. Tuhan akan menggantikan ratapan tangis kita menjadi sukacita yang luar biasa. Pergumulan kita akan Tuhan gantikan menjadi sukacita pengharapan yang baru. Dan di ayat yang kelima dikatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pada waktu itu, Ayub hanya mengenal Tuhan dari perkataan-perkataan orang saja. Tapi ketika dia mengalami semua penderitaan yang dia alami, dia mengatakan bahwa sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ketika Ayub dapat memandang Tuhan, memandang segala kemuliaan Tuhan, dia melihat betapa megahnya Tuhan itu. Dia melihat betapa luar biasanya Tuhan itu. Kehidupan kita tidak melihat atau mendengar Tuhan dari perkataan orang saja. Saya percaya kita telah mengalami, bahkan melihat Tuhan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi kita harus memang benar-benar percaya kepada rencana Tuhan. Percaya pada rancangan-rancangan Tuhan. Karena rencana Tuhan gak akan pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, di akhir tahun ini kita harus bersuka cita. Sekalipun kesulitan-kesulitan yang kita lewati terlalu banyak, tapi ingatlah bahwa Allah melakukan segala sesuatu dengan baik. Tidak ada yang salah. Bahwa segala sesuatu yang diizinkan Allah terjadi di dalam setiap kehidupan kita, semuanya itu dilaksanakan dengan hikmat dan punya tujuan. Dan yang ketiga yaitu bahwa penderitaan yang kita alami memiliki makna dan tujuan ilahi. Semua boleh kita lewati, ada tujuan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap setia kepada Tuhan, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan ingat bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah, rencana yang terbaik. Di tahun 2022, dengan iman kita, dengan pengharapan kita, akan menjadi hari-hari yang lebih baik ketika kita menjalani bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini, kami percaya Tuhan bahwa semua rencana Tuhan adalah rencana yang indah, bahwa semua hal-hal yang kami lalui, yang kami lewati di tahun 2021 ini, boleh Tuhan Yesus mendatangkan kebaikan, bahkan tetap boleh mengajari kami untuk tetap setia kepada Tuhan, percaya dan memiliki pengharapan kepada Engkau. Mampukan kami terus Tuhan untuk boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau, bila Roh Kudus-Mu selalu memegang tangan kami, dan kami percaya di akhir tahun 2021 ini, kami boleh bersuka cita dan kami boleh menyambut tahun 2022 dengan penuh sukacita lagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mampukan kami untuk selalu berdiri di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap memulai hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, di antara kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.